Lanjut kita ke modul 1. Di modul 1 ini kita akan bahas tentang persiapan. Apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita akan memulai proses editing video. Ya, tentunya sebelum mulai proses editing video harus ada videonya terlebih dahulu yang harus diedit. Video yang harus diedit ini tentunya akan menjadi salah satu penentu bahwa video ini layak atau video ini enak atau tidak enak untuk dilihat atau didengarkan, karena salah satu kunci sukses dari editing video adalah dari pengambilan gambar terlebih dahulu. Di sini saya sedikit mungkin nanti akan memberikan tips-tips bagaimana cara mengambil gambar atau video dengan menggunakan handphone atau kamera, karena memang kalau misalkan kita bicara alat-alat, kita tidak perlu menunggu kita harus punya device yang bagus, kamera yang sangat keren dengan megapiksel yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu menggunakan atau menunggu hal tersebut. Kita bisa membuat video dengan apa yang ada atau yang kita punya pada saat ini. Tentunya yang sangat amat realistis adalah kita punya handphone atau smartphone sebagai yang biasa kita digunakan setiap hari. Tentunya kalau misalkan kita bisa mengoptimalkan smartphone tersebut, insya Allah dengan cara pengambilan yang baik, insya Allah akan bisa membuat atau menghasilkan video yang baik pola ya. Jadi saya akan satukan saja di syuting ataupun recording, karena memang ini satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, untuk syuting ini sebenarnya kita sangat dilarang atau sangat bukan dilarang, jadi kondisi-kondisi tertentu atau pada umumnya kita jangan menggunakan atau mengambil gambar dengan posisi vertikal gitu ya. Jadi ketika kita mau mengambil video, kita harus menggunakan posisi horizontal atau landscape. Kenapa? Karena memang kebanyakan device yang digunakan itu tidak semuanya atau tidak semua video yang kita rekam itu kita ditonton di handphone gitu kan, kadang ditonton di TV, kadang ditonton di laptop, kadang ditonton di website gitu. Nah, itulah mengapa ketika kita melakukan pengambilan gambar itu dilakukan secara horizontal. Nah, ini adalah posisi horizontal ketika kita mengambil gambar ya, tidak vertikal. Yang kedua itu adalah memakai tripod. Karena ketika kita memakai tripod itu hasilnya akan stabil. Apalagi kita sedang melakukan pembelajaran atau merekam video pembelajaran, otomatis kita harus menstabilkan video atau gambar yang nantinya akan dilihat. Kalau misalkan tidak stabil, goyang-goyang dan lain sebagainya, itu juga akan mengganggu para audiens kita, karena sebenarnya ketertarikan audiens itu ya dimulai dari ketertarikan mereka terhadap video yang kita buat. Kalau misalkan videonya udah terlalu enak atau shaking gitu ya, goyang-goyang seperti itu akan menyulitkan juga untuk anak-anak gitu. Kemudian selanjutnya itu kita harus fokus kita. Jadi jangan sampai ketika kita mengambil sebuah video itu fokusnya ke mana-mana gitu. Jadi hal-hal yang memang bukan mau kita tonjolkan gitu. Kita fokus saja terhadap apa atau objek yang mau kita kedepankan. Kalau di sini kan ini yang ingin dikedepankan adalah speakernya atau pembicaranya. Nah, inilah yang harus kita fokuskan gitu, sehingga ini misalkan seperti kamera ini hal-hal yang menjadi pemanis saja, bukan hal yang menjadi dominan untuk terlihat di depan layar kita. Kemudian selain fokus, itu juga jangan sampai menzoom atau melakukan zooming secara digital ya. Jadi kita mendekatkan objek itu secara digital lewat handphone
itu sangat tidak disarankan karena yang pertama itu bisa mengurangi atau kualitas videonya akan menurun seperti itu. Kalau misalkan toh mau didekatkan, cobalah dekatkan dengan cara mendekatkan kameranya, bukan men-zoom secara digital. Nah, yang terakhir itu adalah untuk video itu harus diperhatikan cahayanya atau lightingnya. Nah, kalau misalkan videonya itu tidak ya, coba tambah dengan misalkan lampu atau apapun gitu, karena memang yang paling bagus cahaya itu adalah cahaya alami dari cahaya matahari gitu kan. Jadi kalau misalkan kita di luar kondisi matahari yang kurang baik, cahayanya kurang baik, kita ya mau tidak mau harus menambahkan uh, pencahayaan yang memang uh, itu akan membantu para penonton kita untuk bisa melihat video ini dengan lebih baik dan lebih enak gitu. Jadi kurang cahaya ataupun jangan berlebihan cahaya. Itu mungkin untuk pengambilan gambar. Dan untuk recording atau audio. Nah, ini harusnya idealnya menggunakan mic eksternal. Karena apa? Tapi kalau misalkan handphonenya pun bagus, kualitasnya bagus juga nggak apa-apa. Lebih enak nanti, kita nggak perlu memisahkan antara file audio dan file video. Tapi kalau misalkan mau lebih optimal ya seperti ini, misalkan contohnya kameranya memakai handphone dan mikrofonnya memakai mikrofon eksternal seperti ini. Nah, ini akan sekali membantu nanti di hasil akhir video atau hasil akhir video output dari audio ya akan lebih enak untuk bisa didengarkan seperti itu. Jadi untuk syuting dan recording seperti itu ya. Kemudian di Filmora ini ada 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 fitur screen capture ya. Jadi kita bisa menangkap semua kegiatan layar kita, baik itu presentasi, seperti ini ya. Misalkan ini presentasi saya mau presentasi mengenai materi pembelajaran. Nah, saya bisa merekam materi atau PowerPoint ini dengan saya berbicara langsung seperti saya mengajar di kelas. Itu direkam secara virtual seperti ini. Ini bisa direkam dan kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam Filmoranya gitu. Nah, di Filmoranya juga ada. Nah, di sini. Nah, di sini di record. Dan tinggal kita record PC screen saja. Nanti akan keluar tombol untuk merecord secara keseluruhan aktivitas screen yang ada atau aktivitas gambar yang ada di halaman depan monitor kita, mau ini pun, sehingga nanti kita akan lebih enak gitu untuk melakukan presentasi materi seperti kita mengajar di kelas ya. Jadi screen recording, screen capture, dan mungkin untuk modul pertama yaitu tentang shooting dan recording dan tentang screen capture seperti itu. Kita lanjut di modul ke